إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبد ودهر الداهر. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. وأبو داود والترمذي عن أوس من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع فأنصت ولم يلغى كان له بكل خطوة يخطوها من بيت إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keistimewaan hari Jumat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran tentang istimewanya hari Jumat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Ujar Nabi, barang siapa yang mandi ketika hari Jumat. Jadi mandi hari Jumat itu boleh subuh sudah masuk bagian Jumat. Jadi kalau misalnya jam 5 misalnya mandi udah termasuk bagian yang disunatkan untuk mandi. Jadi barang siapa, ujar Nabi, pertama mandi, setelah mandi dia berangkat salat Jumat, bakar bersungsung bercepat untuk melaksanakan salat Jumat, dan dia berjalan. Ketika dia berjalan, setelah sampai ke dalam masjid, dia mendekat ke posisi imam dan dia mendengarkan imam sedang berkhutbah dan dia berdiam. Maka setiap langkah yang dia lalui dari rumahnya menuju ke dalam masjid, pahala amal 1 tahun siang berpuasa malam qiyamul lail. Satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang melaksanakan apa yang disebutkan perintah Rasulullah. Jadi mandi Jumat itu sahaja mandi Jumat karena Allah Ta'ala niatnya. Jadi kalau mandi yang mubah, arti mubah ini mandi biasa. Kalau kita sisipkan niat sahaja mau mandi hari Jumat karena Allah Ta'ala, maka mandi kita ini mendapatkan pahala. Ketika sudah masuk jam 10, jam 11, jam 12 berangkat si hamba ini ke masjid. Ketika sampai ke dalam masjid, sandalnya dilepas, yang dibawa kan masuk ke dalam sandal. Lepas sandalnya, kemudian dia duduk mendengarkan khatib khutbah. Kemudian dia tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, maka setiap langkah, ini bukan setiap perjalanan, setiap satu langkah yang hamba tadi melangkah dari rumahnya ke dalam masjid, 1 langkah dibalas oleh Allah 1 tahun. Siangnya berpuasa, malam qiyamul lail. Kalau kita misalnya berangkat dari rumah melaksanakan salat Jumat 100 langkah,
berarti 100 tahun kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Makanya sunat kalau kita posisinya di rumah, kalau di tambang kan ya itu sudah masjidnya. Kalau posisi kita di rumah, cari kalau bisa masjid yang lebih jauh daripada rumah. Kenapa? Karena setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju masjid itu 1 tahun pahala diberikan oleh Allah. Ini hadis dari Rasulullah. Dan lebih afdal lagi ketika pulangnya, jangan jalan itu lagi, cari jalan yang lain. Misalnya Masjid Binuang, orang yang tinggal di Binuang. Pertama dia jalan A, kanan misalnya ambil. Kemudian ketika pulangnya ambil jalan kiri. Artinya jalan yang menuju ke rumah kita cuma ada 2 jalan, ada yang kanan, ada yang kiri. Jadi dua-duanya diambil. Yang pertama ketika berangkat kanan ambil dulu, ketika pulangnya ambil kiri. Itu lebih afdal. Tata cara orang yang melaksanakan salat Jumat ketika mendatangi masjid, karena pahalanya besar diberikan oleh Allah. Kapan kita tahu pahalanya besar? Ketika di dunia kita tidak mengetahuinya, cuman percaya dengan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, ujar Nabi percaya kita. Kapan kita mengetahui bahwasanya pahalanya itu besar? Ketika kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di negara akhirat. Ketika itu seorang hamba dalam keadaan gembira ketika melihat, ujar malaikat, wahai hamba Allah, ini pahalamu. Ujar seorang hamba ini, ya Allah, betapa bersyukurnya aku ternyata diberikan pahala sebanyak ini. Malaikat, ini amal apa? Apa yang pernah aku lakukan di dunia? Ujar malaikat, sesuai dengan catatannya, engkau pernah dalam beberapa tahun selama engkau hidup dari rumah menuju ke masjid, engkau berjalan, setiap jalan, ujar malaikat, dicatat oleh Allah 1 tahun. Sedangkan hamba ini tidak pernah mendengar hadis Nabi misalnya, tidak pernah mengetahui keistimewaan ketika dia berangkat untuk mengerjakan salat Jumat, tidak pernah mengetahuinya. Ternyata di akhirat pahalanya banyak diberikan oleh Allah. Ujar malaikat, ini hasil engkau ketika hidup di dunia hari Jumat, engkau mati, engkau berangkat Jumat. Ini pahala setiap 1 langkah dibalas oleh Allah 1 tahun. Sedangkan langkahmu selama di dunia, ujar malaikat, tercatat hampir misalnya 7.000 langkah, berarti 7.000 tahun kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya istimewanya hari Jumat. Kalau salat yang lain tidak diberikan oleh Allah, tapi syaratnya harus terpenuhi. Yang pertama mandi Jumat. Kenapa riwayatnya ulama mengatakan kenapa sampai kita ini disuruh mandi ketika hari Jumat? Memang bagi orang Indonesia mandi itu hal biasa. Sehari ada 3 kali mandi orang Indonesia, ini ada yang 2 kali, itu biasa. Ternyata bagi kalangan orang-orang Arab, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 musim, musim panas dan musim dingin. Mereka tuh kadang 2 bulan hanya mandi. Apakah benar? Benar. Memang ulun melihat secara pribadi, ada salah satu kawan orang Yaman bilang musim dingin 3 bulan jangan mandi. 3 bulan. Kita lawaninya bingung, kenapa kadang mandi sampai 3 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu hanya mandi. Inya pun bingung lawan kita. Kenapa ujarnya orang Indonesia itu kawan mandi sehari 2 kali? Bingungnya ada di luar logikanya. Kawan mandi sehari 2 kali. Orang Indonesia pulang kadang masuk akal, pulang orang Arab ini ada yang setengah bulan aja mandi sekali, seminggu aja mandi sekali. Makanya ada perintah dari Nabi untuk mandi. Pertama, kasus mereka ini sulit mencari air. Kita namanya aja 1000 sungai, misnya pun 1000 sungai pun adanya. Artinya kita melimpah airnya. Kalau di sana mereka tuh kalau air beli, khususnya di Mekah, itu kita biasa orang-orang Mekah itu mencari air itu susah.
Jadi mereka membeli kadang satu truk air disimpan di bawah tanah. Jadi memang mereka tuh langka mencari air, makanya jarang mandi. Makanya hadis Nabi itu sesuai dengan keadaan. Bagi orang Indonesia gampang ya Rasulullah mandi. Bagi orang Indonesia sehari 3 kali mandi. Ada yang mandi itu di antara orang-orang Indonesia ini subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, sehari 4 kali mandi. Ada orang Indonesia. Kenapa? Rumahnya di samping sungai, mandi. Artinya diberikan anugerah oleh Tuhan, mudah mandi. Tapi bagi orang-orang Arab sulit mandi itu, di samping musim dingin. Sampai orang Indonesia pun bila datang ke Arab bila musim dingin 3 hari sekali mandi, ada yang seminggu sekali mandi rata-rata. Karena apa? Karena kalau terlalu sering mandi, ini kulit kita tuh bersisik, ada mudah keluar sisik putih. Kenapa? Karena terlalu kering dengan sebab musim dingin, jadi jarang dekat dengan air, wajar. Makanya Nabi ini kalau kebiasaan bila fadilatnya besar, tantangannya berat. Apa tantangannya? Tantangannya disuruh mandi, kemudian lagi disuruh oleh Nabi berangkat bersungsung, bercepat-cepat. Karena dikatakan dalam hadis ini, siapa hujan Nabi yang lebih awal datang ke masjid, pahalanya seperti onta. Kemudian setelah fadilat mendapatkan pahala besar seperti onta, seperti sapi. Kemudian menurun lagi seperti kambing hujan Nabi. Kemudian menurun lagi seperti ayam. Kemudian menurun lagi seperti telur ayam. Semakin kita terakhir datang, semakin sedikit pahala Jumat yang diberikan oleh Allah. Kemudian dalam hadis lagi ada syaratnya, walam yalgha, tidak boleh ketika kita sudah berada di dalam masjid atau di luar masjid, bila khatib sudah naik ke atas mimbar dan beliau sudah mengucapkan assalamualaikum, kemudian lagi memulai dengan alhamdulillah, di sana bagi orang yang menginginkan pahala 1 langkah 1 tahun, tidak diperbolehkan lagi mengerjakan yang sia-sia. Apa yang sia-sia? Di antara yang sia-sia disebutkan dalam hadis, ada anak kecil misalnya di samping kita katakan, nak berdiam, itu termasuk sia-sia. Kita menegur orang dengan kata-kata nak diam, kalimat itu pun sudah termasuk sia-sia. Apalagi misalnya sambil khatib khutbah kita online, itu bagian sia-sia. Atau misalnya kita berbicara ketika khatib sedang khutbah, bagian sia-sia. Atau misalnya lebih baik kita mengantuk daripada kita mengerjakan sia-sia. Ini tantangan ketika kita hendak mendapatkan pahala yang besar. Makanya bila hari Jumat, bila khatib sudah alhamdulillah, itu semua kegiatan kita jangan sampai kita melakukan hal yang sia-sia. Termasuk ujian Nabi, kan dulu masjid Rasulullah itu terbuat dari tanah. Istilahnya dindingnya dari tanah liat, kemudian lagi bawahnya tidak pakai keramik, dari tanah. Jadi ada sahabat ketika mereka itu mendengarkan orang khutbah, tangannya seperti ini. Apa? Mencari batu kerikil. Ini ujian Nabi termasuk sia-sia. Ini banyak yang terjadi. Artinya ketika orang ini memang tidak belajar tentang Islam Jumat, pasti kadang di sini yang letak utamanya kita kadang melakukan kekeliruan. Akhirnya tidak mendapatkan 1 langkah 1 tahun. Makanya bila sudah duduk, khatib sudah alhamdulillah sudah khutbah, ini semua tangan kita, telinga fokus dengarkan. Nih mulut kita jangan sampai membaca bacaan pun lebih afdal mendengarkan khutbah. Kalau misalnya kita ada amaliyah ngatik tasbih, ada seseorang mengatik tasbih misalnya, yang satunya mendengarkan khutbah, lebih afdal yang mendengarkan khutbah daripada mengatik tasbih. Kenapa? Karena memang perintahnya kita disuruh mendengarkan dan memperhatikan. Yang mengerjakan hal-hal yang sia-sia yang menurut kita itu biasa,
itu termasuk tidak mendapatkan fadilat daripada Jumat. Rugi kita. Atau misalnya orang ini ada salah satu pekerjaan yang halal tapi hukumnya haram. Apa? Berjualan ketika khatib sedang mengkhutbah di atas mimbar. Kita jualan atau kita yang membeli, ada transaksi jual beli. Jual belinya hukumnya sah, tapi pekerjaan itu sedang dia lakukan sedangkan khatib sedang mengkhutbah di atas mimbar, hukumnya haram. Itu termasuk bagian dagangan yang tidak mendatangkan berkah. Makanya kalau dagangan itu biasanya yang pedagang ini yang sulit itu bibinian bawa rong sidin di samping masjid. Kalau binian bagi mereka salat Jumat tidak wajib, tapi kita yang mengerjakan salat Jumat ini kalau sudah khatib berada di atas mimbar, sudah jangan ada yang ke warung lagi, karena kita tidak mendapatkan fadilatnya. Rugi kita kalau seandainya kawan-kawan kita yang di dalam masjid, mereka setiap satu langkah dibalas oleh Allah 1 tahun. Kita sama-sama datang ke masjid, sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama waktunya, sama-sama capeknya, ternyata kita tidak mendapatkan fadilatnya. Kita rugi. Makanya bila ujar Nabi, bila seandainya sudah masuk ke dalam masjid, jangan mengerjakan sia-sia. Kenapa? Karena fadilatnya begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan ada salah satu cara lagi supaya dosa-dosanya diampuni Tuhan selama 1 minggu. Kalau tadi kan 1 tahun diberikan pahala. Apa caranya supaya dia mendapatkan ampunan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama pekerjaannya, mandi. Setelah mandi dia memakai siwak. Ambil kain siwak. Atau misalnya tidak mempunyai siwak, pakai sikat gigi. Ini seminggu kada bersikat gigi ke masjid, bilang kawan dihiga bau ada durian, ada bau mangga, semingguan kada bersikat gigi. Bersikat gigi ujar Nabi, wastaka bersiwak. Mandi, habis selesai mandi siwak. Habis bersiwak pakai minyak harum. Minyak harum kawan yang nyaman. Ini harga 2.000 minyak harum. Kawan yang nyaman dicium kawan nanti higa. Jadi yang pertama prosesnya mandi. Ketika mandi ujar Nabi bersiwak, bersikat gigi. Setelah bersiwak kemudian memakai minyak harum. Kemudian yang keempat, dia memakai baju yang paling bagus pakaiannya. Nabi kadang menyuruh pakaian warna macam-macam. Yang paling afdal pakaian ketika hendak mengerjakan salat Jumat kalau di rumah itu paling afdal putih. Biar baju misalnya kaos warna putih, atau misalnya baju muslim warna putih, atau gamis warna putih, karena paling afdal putih. Ini salat Jumat tulisannya di sini, aku cinta terhadap dirimu. Hujan di belakang, wah tulisannya aku cinta padamu. Macam-macam kan anak muda kalau salat Jumat baju kaosnya tulisannya macam-macam. Ada cap tengkorak, ada cap macam-macam. Coblos diriku. Kemudian caleg ada keluaran hari Jumat dipakai oleh jemaah. Jadi tinggal dulu nang itu. Karena hari Jumat ini sunat memakai warna putih. Jadi ada 4 proses yang disebutkan oleh Nabi. Mandi, memakai siwak, kemudian setelah memakai siwak memakai minyak wangi, kemudian turun dari rumahnya memakai baju yang paling indah. Ada 4 saja. Setelah itu Nabi berangkat, dia melaksanakan salat Jumat ke masjid. Tapi dengan satu catatan lagi, bila di dalam masjid jangan sampai ketika orang itu sudah posisinya sudah duduk, jangan sampai badan kita ini ketika kita berjalan melangkahi pundak-pundak mereka. Mamam, minggir, melewat, jangan, ada boleh.
amun hendak mendapatkan fadilatnya. Jadi kalau kita misalnya masuk ke dalam masjid, ambil posisi yang tidak mengganggu orang lain. Kadang orang lain taguring, paman bangun misalnya. Jadi caranya jangan sampai melangkahi pundak-pundak mereka. Setelah itu apa? Duduk. Salat 2 rakaat, pengen salat silahkan duduk, dengari imam. Maka ujar Nabi itu menjadi kiparat dosanya 1 minggu. Artinya apa? Ketika dia mengerjakan dosa selama 1 Jumat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang dibaca. Ini mudah amalannya, tinggal mempraktekkan perilaku kita. Mandi kan pekerjaan kita, bersihkan gigi pekerjaan kita, pakai minyak harum mudah, ada modalnya. Kemudian yang terakhir, pakai baju yang bagus, tulak atau berangkat ke masjid bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jangan mengganggu orang di dalam masjid. Kemudian duduk dengan tenang, dengarkan khatib sedang khutbah, itu menjadi kiparat dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran lagi, artinya sesuatu yang dikerjakan Nabi. Rasulullah itu paling hobi, paling senang. Nabi itu paling senang sebelum beliau mengerjakan salat Jumat, keluar dari rumah, apa yang dikerjakan Nabi? Yuqallimu adfarah. Nih, mengatip kuku, memotong kuku. Jadi Rasulullah sebelum keluar dari rumah itu hari Jumat memotong kuku. Jadi sunat memotong kuku itu kalau menurut Imam Ghazali, ini dulu kanan, telunjuk 2, 3, 4, 5 kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Itu menurut Imam Ghazali. 1 dari telunjuk sampai ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ditutup, kanan ditutup dengan ini, kiri ditutup dengan ini. Kalau kaki dari yang paling kecil sampai paling kecil 10 itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu kaki. Tata cara memotong kuku menurut Imam Ghazali. Ada tata caranya. Kenapa? Karena di kuku ini ternyata sumber kuman. Makanya bagus setiap hari Jumat kalau mengikuti Nabi, ada sesuatu yang sangat disenangi Nabi, digemari oleh Rasulullah. Ketika hari Jumat sebelum keluar dari rumah, beliau pasti memotong kuku. Kemudian yang kedua, wa yaqussu syaribah, dan beliau Rasulullah menggunting kumisnya. Kumis itu kalau menurut di dalam kitab itu sunat yaqus, digunting. Jadi kumis itu bagus digunting. Tapi kalau dilarang itu cepat tumbuhnya dan bulunya makin besar-besar kalau dilarang. Makanya bagus kalau dalam kitab tuh yaqus syaribah, dipotong kukunya. Itu paling disukai oleh Rasulullah ketika hari Jumat. Kemudian lagi bagi laki-laki sunat mencabut bulu ketiaknya. Jadi bagi laki-laki bulu ketiak itu sunat dicabut. Bagi perempuan sunat untuk dicukur bulu ketiak. Nah, jadi beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau ketiak bagi laki-laki sunat dicabut, perempuan sunat dicukur. Kalau kumis sunat digunting. Kalau dia mempunyai jenggot sunat dirapikan. Jadi kalau misalnya kita ini termasuk daerah negara Indonesia ini mayoritas penduduknya itu tidak mudah bulu-buluan tuh cepat labat. Jadi langka kadang kita nih hendak berjenggot, tapi kan mau tumbuh ada 2 bilah aja, ada yang 3 bilah.
Ibaratnya macam-macam sudah umatnya, tetap 3 bilah, tunggu 4 bilah. Memang jenisnya kita ini pertama faktor cuaca, kemudian faktor kondisi dan faktor makanan. Tapi kalau di Arab ada 6 orang umur 16 tahun sudah berjenis, karena memang daerah mereka panas dan memang makanan mereka beda dengan makanan kita. Kalau kita makan kambing paling akikah. Kalau mereka makan kambing 1 minggu 1 kali itu pasti. Cara hidup mereka, kemudian kultur kehidupan mereka, adat mereka, kemudian cuaca mereka beda. Makanya jangan bingung melihat orang Arab tuh kenapa banyak berjenis. Kalau kita mencari bulu janggut ini 10 bilah mana? Beda-beda setiap manusia. Artinya apa? Sunat kalau seandainya mempunyai kumis sunat digunting. Kemudian kalau jenggot sunat dirapikan. Yang paling afdal bagi orang yang menjenggot itu sampai mana batasnya? Paling afdal 1 genggam panjangnya, dari sini tumbuh sampai sini. Bila sampai sini sadar ya, dipotong dulu. Ini janggut bilang ini. Jadi bila kalau kita umrah misalnya ke Saudi, orang ini bergundul, botak kepalanya, tapi janggutnya sampai sini. Jadi asal terbalik rambut ke dada, jemput malu. Jadi kita melihat tuh ngeri-ngeri kadang. Kenapa? Karena adat kita jarang melihat seperti itu. Kebanyakan daerah orang-orang Pakistan. Jadi mereka setelah mereka selesai umrah, mereka membotaki kepalanya karena paling afdal. Karena ujian Nabi, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin. Ujian Nabi, ya Allah berikan rahmat terhadap orang yang botak ketika habis umrah atau haji. Wal muqassirin, jadi orang yang memotong rambut itu cuma 1 dapat doa dari Nabi, yang botak 3. Tapi kalau jenggot itu dapikan mereka. Jadi mereka itu datang ke Saudi itu membawa sisir. Untuk apa sisirnya? Bukan untuk rambut nih, untuk jenggot. Jadi sambil menunggu orang amat, kadang sambil makan janggut turun. Artinya janggut lebih tabal daripada kepalanya, karena memang disunatkan ujian Nabi memelihara, merapikan jenggot, hukumnya sunnah. Jadi Nabi itu paling ketujuh ketika sebelum beliau turun untuk melaksanakan salat Jumat, kuku dibersihkan, kemudian yang nomor 2 kumis digunting. Itu cara kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian lagi ujian Nabi, as-sadaqatu dha'afu yaumal jum'ah. Ada amaliyah yang bagus ketika hari Jumat, yaitu bersedekah. Makanya alhamdulillah panitia masjid itu bila hari Jumat tuh ada kotak amal. Orang Banjar menyebut celengan, tahu saya celengan. Jadi kotak amal. Jadi ketika hari Jumat ada kotak amal. Karena memang dalam hadis Nabi mengatakan as-sadaqatu tudha'afu yaumal jum'ah. Sedekah ini dilipat gandakan ketika hari Jumat. Dan setiap orang yang beramal di hari Jumat pun melipat pahalanya diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita misalnya ada kesempatan bersedekah, cari hari yang paling afdal hari Jumat. Kalau kita misalnya kada rajin bersedekah setiap hari, cari hari yang paling afdal bersedekah hari Jumat. Biar 1.000 rupiah, biar 2.000 rupiah, yang penting ketika hari Jumat ada bersedekah, ini melipat gandakan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian Nabi, barang siapa yang beribadah hari Jumat, mengerjakan kebaikan, dilipat gandakan oleh Allah 10 lipat di luar daripada Jumat. Tapi bila mengerjakan kejahatan, hati-hati bila hari Jumat dilipat gandakan oleh Allah 10 lipat juga. Jadi kalau hari Jumat tanamkan kebaikan. Makanya bila hari Jumat bagi orang-orang ahli ibadah, orang-orang saleh, memang mereka ini menganggap hari Jumat ini sesuatu yang sangat berharga. Kenapa dikatakan sangat berharga? Karena waktu-waktunya itu sangat berlipat ganda diberikan Tuhan. Makanya ada amaliyah orang-orang dahulu, ketika malam Jumat mereka habis maghrib mereka baca Al-Quran,
habis Isya mereka beribadah kepada Allah, karena memang lipatan gandanya dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat. Makanya kalau kita misalnya jarang beribadah kepada Allah dengan ibadah seperti orang-orang dahulu, paling tidak sedekah kita laksanakan hari Jumat, biar 1.000 rupiah, biar 2.000 rupiah. Malahan ada sebagian almarhum guru sekolah, beliau pernah menceritakan, Mujair Sidin, aku cuman berpesan kepada anak Mujair Sidin, ketika orang selesai mengerjakan salat Jumat, biar aja Mujair Sidin kada sugih, kada kaya, tidak diberikan kekayaan oleh Allah, biar misalnya tidak diberikan kekayaan oleh Allah, paling tidak ujar beliau ketika hari Jumat menjamu orang, memberi makani orang ketika selesai salat Jumat. Karena itu memberi makani orang-orang yang selesai mengerjakan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian orang yang mengamalkan itu amalan. Dan ujar beliau, ilmu ada, kemudian pemurah, sifat pemurah, ya, memberi makan orang habis selesai salat Jumat. Ada sebagian guru-guru yang memang mengamalkan itu. Jadi habis sembahyang Jumat, ada beberapa orang yang beliau suruh makanan ke rumah. Apa yang dibaca? Cuman membaca doa, satu doa, mungkin Rabbana atau doa selamat dan sebagainya, selesai makan. Karena orang yang habis melaksanakan sholat Jumat itu, ujar beliau, pasti orang itu taat kepada Tuhan. Kenapa dikatakan taat kepada Allah? Karena dia dari tempat yang jauh, kemudian menggunakan waktunya, tenaganya untuk hadir di dalam masjid untuk mengerjakan salat Jumat, itu sudah besar pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada kesempatan, misalnya ada waktu, utamakan bersedekah ketika hari Jumat. Kemudian apalagi amalan yang dibaca ketika hari Jumat? Ini kalau misalnya ada waktu, amaliyah yang dikerjakan hari Jumat yang bagus fadilatnya. Yang pertama disebutkan oleh Nabi membaca surah Kahfi, Al-Kahfi juz 15 malam Jumat, sore Kamis mendekati maghrib, habis maghrib atau habis Isya malam Jumat, pagi Jumat atau pertengahan Jumat sampai asar hari Jumat itu berakhir. Bila orang ini mengamalkan surah Al-Kahfi hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya mukanya sampai Jumat selanjutnya. Dan cahaya orang yang membaca surah Al-Kahfi ditembuskan oleh Allah sampai ke Mekah. Nah, ini salah satu amalan orang yang lambat Tuhan, atau istilah orang amalan awit muda, kada pernah bertuhan. Apa umur pian berapa, Paman? Umurku ada bang 50 punya sedih. Tapi penampilan tuh kayak 30 aja, 30, 35. Kada kelihatan Tuhan. Pasti orang ini ada satu amalan yang dia kerjakan yang menyebabkan cahaya mukanya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ujar Nabi membaca surah Al-Kahfi ketika hari Jumat. Kapan awalnya? Dan bacaan surah Al-Kahfi ada riwayatnya 10 ayat awal, ada mengatakan 10 ayat akhir, itu melindungi diri kita daripada bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan fitnah Dajjal. Jadi Dajjal itu adalah makhluk di akhir zaman yang diutus oleh Allah taala. Kapan itu tiba? Wallahu alam kapan. Jadi Dajjal ini adalah salah satu makhluk, wallahu alam bentuknya bagaimana, cuman ujar Nabi matanya satu. Kemudian lagi di jidatnya ujar Nabi bertulisan kafara, kafir. Tapi dia diberikan istidrak oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengelilingi dunia dalam kurun 40 hari 40 malam. Dan semua apapun yang dia minta dikabulkan Tuhan. Batu ujar Dajjal berubah jadi emas,
Kemudian gunung berubah menjadi mutiara, berubah jadi mutiara. Pasir berubah menjadi beras, berubah jadi beras. Jadi semua manusia pada waktu itu semuanya bila kurang imannya tanpa meminta kepada Allah pasti terkena fitnah Dajjal. Makanya bagi orang kita, orang muslim, Al-Masihud Dajjal ini adalah salah satu ujian Allah yang turun di akhir zaman ini. Tapi bagi orang-orang Yahudi ini juru penyelamat. Makanya lihat lambang-lambang Yahudi, ada mata satu, kemudian kadang gambar piramid, ya termasuk bahagiannya. Kemudian lagi gambar kepalanya kepala anjing, badannya badan manusia, iya. Maka dikatakan logo Zionisnya ini. Jadi mereka menunggu juru penyelamat, ujar orang Yahudi, itu adalah Dajjal. Sedangkan Dajjal ini sudah diriwayatkan oleh hadis Rasulullah dari sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari. Jadi Tamim Ad-Dari ini pernah suatu hari beliau ini bermusafir menggunakan kapal. Ternyata derasnya angin, derasnya ombak pecah itu kapal. Ternyata kapal itu terdampar di satu pulau, yang di dalam pulau itu semuanya aneh keadaannya. Jadi Tamim Ad-Dari ini berjalan dari kapal tadi mencari bahan makanan. Ternyata mendengar raungan suara di dalam gua. Ternyata ketika dimasuki oleh Tamim Ad-Dari, suara tadi bertanya, wahai manusia, engkau umat siapa? Ujar Tamim Ad-Dari, saat ini aku adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ujar orang itu, berarti tidak beberapa lama lagi aku akan dibebaskan. Ujar Tamim Ad-Dari, tangannya dalam keadaan terantai, kakinya terantai, tapi salah satu daripada rantai itu sudah ada yang lepas. Dan Dajjal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan di tangannya itu ada keistimewaan, seakan-akan diistidrak oleh Tuhan. Makanya yang dikhawatirkan ada sebagian orang yang mati bisa dihidupkan oleh Dajjal. Orang yang buta bisa melihat dengan sebab Dajjal. Makanya dikhawatirkan kalau kita misalnya sudah masuk pada dalam kubur, sudah ada nama kita, bisa Dajjal menghidupkan itu orang. Dan tujuannya adalah mengajak manusia supaya beriman dengan Dajjal dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa amalannya supaya kita ini selamat daripada fitnah Dajjal? Di antaranya membaca surah Al-Kahfi 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Makanya rata-rata para ulama itu merasa takut dengan Dajjal. Akhirnya amalan itu sudah diwariskan oleh Nabi dengan membaca surah Al-Kahfi. Dan Dajjal ini ada dua tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal, Mekah dan Madinah. Itu aja tempatnya. Dan Dajjal ini 40 hari 40 malam keliling dunia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang diangkat ke langit, yaitu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini masih dalam keadaan muda, diangkat ke langit. Ketika itu Dajjal ini keliling dunia, Nabi Isa diturunkan oleh Allah dari langit. Riwayatnya Nabi Isa itu awal kali mendarat di negeri Syam, di kota Syria. Di sana beliau mendarat dan beliau itu diutus oleh Allah, visi dan misinya membunuh Dajjal, kerjasama dengan Imam Mahdi namanya. Jadi karena di akhir zaman ada seorang imam yang dilantik yang sudah diberikan isyarat oleh Nabi di akhir zaman, ada namanya Muhammad, ujar Nabi. Nama abahnya Abdullah, nama ibunya Aminah, yang orang ini membaiat terhadap itu orang yang diberi nama dengan Al-Mahdi. Jadi Nabi Isa dengan Imam Mahdi kerjasama untuk mengajak umat di dalam kebaikan. Setelah Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa, keluarlah salah satu makhluk yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ada kan dalam Al-Quran, Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu wallahu alam bentuknya kayak berulang. Tapi kalau diceritakan dalam surah Al-Kahfi, Raja Dzulqarnain
Iskandar Dzulqarnain caranya atuni zubur al-hadid hatta idza sawa baina as-sadafain qalafuhu. Ujar Iskandar Dzulqarnain, tolong beri aku tembaga dan emas, tembaga dan perak, tembaga dan besi. Gasan apa wahai Iskandar Dzulqarnain? Gasan mengurung Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya ada satu daerah, wallahu alam apa nama daerahnya, ada di YouTube itu seakan-akan bikinan manusia, gunung, kemudian dilelehkan dengan tembaga bercampur dengan besi. Nah, disitulah Iskandar Dzulqarnain mengurung Ya'juj wa Ma'juj. Karena Ya'juj wa Ma'juj dikatakan tidak ada satu negeri pun yang dilewati Ya'juj wa Ma'juj kecuali negeri itu akan hancur. Nah, kejadian ketika akhir zaman. Bila Ya'juj wa Ma'juj meninggal, wafat, semuanya sudah dibasmi oleh Allah. Tidak beberapa lama setelah itu manusia sudah banyak yang ditakdirkan oleh Allah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadada lagi yang kenal dengan la ilaha illallah, kadada lagi yang mengerjakan salat dan sebagainya, semuanya dalam keadaan tidak ada lagi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu terjadilah namanya hari kiamat. Makanya ada kan hari kiamat tahun 2011 kah? 2012. Nah kan itu gambarannya di video itu ngerinya luar biasa. Ternyata dihadang-hadang 2012 sampai ya kita 2022 udah 10 tahunan udah lebih kada kiamat juga. Makanya kiamat ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa amalan ini supaya selamat daripada fitnah Dajjal? Baca surah Kahfi. Kemudian ada satu cerita di sini, cerita Nabi Musa. Pernah suatu hari Nabi Musa tentang fadilat keistimewaan Jumat pergi ke gunung. Gunung tadi dekat dengan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini adalah masjid yang berada di Darussalam atau Yerusalem yang berada di negeri Palestina. Yang disebut dengan Baitul Maqdis ini adalah masjid yang tua. Kalau yang warna emas itu namanya Baitus Sakhrah. Baitus Sakhrah ini adalah batu yang pernah dijadikan oleh Nabi Daud sebagai menyembahkan persembahan kepada Allah Ta'ala. Dan di situ Nabi Muhammad Isra Mi'raj berpijak di batu, disebut dengan Baitus Sakhrah namanya. Nah, Baitus Sakhrah itu yang warnanya emas. Banyak orang yang beranggapan yang warna emas itu adalah Baitul Maqdis, lain. Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa yang disebut dengan Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang besar yang warnanya tuh kayak lusuh sudah. Itu namanya adalah Masjidil Aqsa. Kalau Baitus Sakhrah ini adalah batu isinya di dalam dan di atasnya itu dicat dengan warna emas. Nah, ini yang menjadi tempat yang paling mulia di bumi Allah yang ketiga setelah Mekah dan Madinah. Baitul Maqdis, di situ ada Masjidil Aqsa. Ternyata Nabi Musa ini ketika berjalan melihat satu kaum yang menyembah Allah dengan bersungguh-sungguh taat lawan Tuhan. Ujar Nabi Musa bertanya kepada mereka, wahai fulan bin fulan, kalian ini siapa? Ujar mereka, wahai Nabi Musa, kami ini umatmu, kami menyembah Allah sudah 70 tahun. Kami di sini di dalam gunung ini, wahai Nabi Musa, ujar umat tadi, kami ini umatmu menyembah Allah sudah 70 tahun bersungguh-sungguh. Pakaian kami adalah pakaian sabar. Makanan kami adalah makanan yang tumbuh dari samping tempat kami sujud, ada tumbuh makanan seperti dedaunan dan sebagainya, itulah makanan kami. Dan minuman kami adalah air hujan. Nabi Musa gembira, besi umat sudah 70 tahun beribadah lawan Allah Ta'ala. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, ini jawaban Tuhan. Nabi Musa gembira karena diberikan umat yang menyembah Allah 70 tahun,
yang pakaiannya adalah sabar, makanannya apa yang tumbuh di dalam gua tadi, minumannya air hujan, taat kepada Allah Ta'ala. Ternyata apa? Gembiranya luar biasa Nabi Musa. Setelah itu Allah mewahyukan, ujar Allah, wahai Musa, ada satu umat di akhir zaman nanti yang kuberikan satu hari mereka apabila mereka salat 2 rakaat lebih baik daripada 70 tahun. Ujar Allah, ada satu umat di akhir zaman pada satu hari dalam satu minggu dia beribadah 2 rakaat lebih baik daripada ibadah umatmu yang 70 tahun. Ujar Nabi Musa, ya Allah, umat siapa? Ujar Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Ujar Nabi Musa lagi, ya Allah, hari apa pula? Ujar Allah, yaitu adalah hari Jumat. Ya, salat Jumat 2 rakaat itu nilainya, ujar Allah, lebih baik daripada 70 tahun umat Nabi Musa menyembah Allah di dalam gunung. Apa yang terjadi? Fatamanna Musa alaihissalam dari kalian, ya Allah, kalau hari itu adalah hari istimewa, berikan hari itu untuk kami aja, hari Jumat. Ujar Allah, wahai Nabi Musa, engkau sudah kuberikan hari Sabtu, Nabi Isa kuberikan hari Ahad, dan hari Senin kuberikan kepada Nabi Ibrahim, hari Selasa kuberikan kepada Nabi Zakaria, hari Arbi'ah kuberikan kepada Nabi Yahya, dan hari Kamis diberikan kepada Nabi Adam. Pertama, hari Sabtu diberikan kepada Nabi Musa, hari Ahad diberikan kepada Nabi Isa, hari Senin diberikan kepada Nabi Ibrahim, hari Selasa diberikan kepada Nabi Zakaria, kemudian hari Arbi'ah diberikan kepada Nabi Yahya, kemudian hari Kamis diberikan kepada Nabi Adam. Sedangkan ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Jumat kuberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Akhirnya merasa terkagum-kagum Nabi Musa dengan keistimewaan hari Jumat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukur, ternyata kita orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hari Jumat yang hari istimewa. Barang siapa yang salat 2 rakaat hari Jumat sama seperti beribadahnya umat Nabi Musa 70 tahun. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna fid din wa 'allimna tarzuqna rahman istiqamah wa 'ala syarri rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.